kawan kabinet, kabar kabinet sepekan hadir dengan 3 berita pilihan pekan ini. Bersama saya, Dinda Murti. Ini dia berita pilihannya. Berita pertama, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Melbourne, Australia untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi khusus ASEAN-Australia dalam rangka peringatan 50 tahun kemitraan ASEAN dengan Australia. Dalam sesi pertama mengenai Future Cooperation yang berlangsung pada Selasa 5 Maret 2024, Presiden Jokowi menekankan 3 hal, yaitu penguatan integritas ekonomi ASEAN dan Australia, percepatan transisi energi, serta kerjasama transformasi digital. Sementara dalam sesi retreat yang membahas mengenai isu geopolitik, Presiden Jokowi menekankan pentingnya ASEAN dengan Australia untuk terus menghormati hukum internasional. Selain itu, Presiden juga menegaskan bahwa tidak boleh ada negara yang di atas hukum. KTT ASEAN Australia menghasilkan 2 dokumen, yaitu Melbourne Declaration, isinya adalah arah kerjasama di bidang politik keamanan, ekonomi, sosial budaya ke depan. Dan dokumen yang kedua adalah ASEAN Australia Leaders Vision Statement, yang isinya adalah visi para pemimpin di dalam menghadapi berbagai tantangan, perubahan geopolitik, geostrategi, dan juga geoekonomi. Berita kedua, Senin 4 Maret 2024, pemerintah meluncurkan Indeks Desa yang akan menjadi indikator tunggal dalam mengukur capaian pembangunan desa di tanah air. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet, Yuli Harsono, dalam sambutannya menekankan bahwa peluncuran Indeks Desa selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk memadukan seluruh indeks pembangunan desa yang ada menjadi indikator tunggal. Dengan adanya Indeks Desa, diharapkan pemerintah pusat dan daerah dapat memiliki persepsi yang sama dalam pengambilan kebijakan, sehingga lebih tepat sasaran dan berpihak pada desa. Dalam rapat terbatas tanggal 11 Desember 2019 tentang penyaluran dana desa tahun 2020, Presiden telah menyampaikan arahan bahwa Presiden setuju dengan adanya Indeks Desa. Pelaksanaan Indeks Desa tentu membutuhkan komitmen dari seluruh kementerian lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa untuk mengaplikasikannya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan desa, termasuk dalam pengalokasian dana desa. Berita ketiga, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2024 tentang pembangkit listrik tenaga surya atap yang terhubung pada jaringan tenaga listrik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Aturan ini berlaku mulai tanggal 31 Januari 2024. PLT Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Cisman P. Hutajulu dalam sosialisasi Selasa 5 Maret 2024 menekankan bahwa adanya aturan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengajak masyarakat berkontribusi langsung dalam pemanfaatan energi hijau serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan efisiensi energi. Dengan adanya aturan ini, kapasitas pemasangan PLTS atap tidak lagi dibatasi 100% dari daya terpasang PLN, melainkan berdasarkan ketersediaan kuota PLN. PLTS atap memiliki sifat intermiten, sehingga pengembangan PLTS atap harus dihitung secara cermat dengan memperhatikan keandalan sistem, sehingga perlu ditetapkan kuota PLTS setiap tahunnya yang masuk ke suatu sistem. Demikian 3 berita pilihan pekan ini. Dinda Murti, kabar kabinet sepekan, pamit.